الصبر من الألم فنشكره على المصائب كما نشكره على النعم فنصلي على رسوله الأكرم سيدي ولد آدم الذي بشر به عيسى بن مريم حين كان يرفع قواعد بيت الله المحرم فصلى الله عليه وسلم وعلى أتباعه خير الأمم الذين بارك الله بهم كافة الناس العرب منهم والعجم فالحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي آمين 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 يا رب العالمين. Jamaah nggak kelihatan, jamaah santri santriwati ibu-ibu, luar biasa acaranya sore hari ini. Tepuk tangan dulu untuk Aresta, karena alhamdulillah acara kita bukan hanya dihadiri oleh santri dan santriwati. Acara kita bukan hanya dihadiri oleh para ustadz dan ustadzah, para asatidzah, bukan hanya dihadiri oleh orang tua santri, bukan hanya dihadiri oleh Adam, tapi acara kita juga dihadiri oleh SpongeBob. Ada tadi di situ SpongeBob. Jamaah, alhamdulillah. نسمات هواك لها أرجو تحيا وتعيش بها المهج ما الناس سوى قوم عرفوك وغيرهم همج همج. Hafal semua. نسمات هواك لها عرج تحيا وتعيش بها المهج ما الناس سوى قوم عرفوك وغيرهم همج همج. Alhamdulillah. Mana orang tua santri? Angkat tangan orang tua santri. Masya Allah, tabarakallah. Ini saya mohon izin Pak Kiai, dari atas sini nggak kelihatan ke bawah karena kita disorot lampu. Orang tua santri hari ini berbahagialah. Kok dimatiin lampunya? Nanti gelap dong muka saya. Mundur sedikit lah. Orang tua santri berbahagialah ketika anaknya berada di pondok pesantren. Alhamdulillah. Kenapa kalau anak berada di pondok pesantren, apalagi sekelas pondok pesantren Husnul Khotimah? Ada seorang ibu di Yathrib, di Madinah. Ibu ini punya anak laki-laki berumur 10 tahun. Lalu ternyata suatu ketika datanglah seorang lelaki mulia dari Makkah ilal Madinah. Siapa dia? Beliau adalah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi hijrah dari Makkah ke Madinah. Lalu hadirlah seorang ibu membawa anak laki-lakinya yang berumur 10 tahun. Ibu ini bertemu dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mendengar kabar ada seorang manusia paling mulia akan datang ke Yathrib, ada seorang manusia yang paling sempurna yang pernah diciptakan Allah akan datang ke kampungnya, ke kotanya. Ibu ini tidak mikir panjang. Apa yang dilakukannya? Ibu ini yang bernama Ummu Sulaim langsung menggandeng anaknya berusia 10 tahun lalu dibawa kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dikatakan oleh Ummu Sulaim? Ya Rasulullah, ini anakku berusia 10 tahun, namanya Anas, bapaknya namanya Malik,
Anas ibni Malik, ini anakku ya Rasulullah, umur 10 tahun, jadikan dia pembantumu, khadimmu, jadikan dia yang selalu mendampingimu, terserah engkau mau diapakan dia, yang penting selalu bersamamu. Lihat, yang dilakukan Ummu Sulaim kepada anaknya hebat. Langsung umur 10 tahun dibawa ke orang hebat, orang saleh, orang paling sempurna. Siapa itu? Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu ini cerdas. Apa yang ada di dalam pikiran Ummu Sulaim? Saya setengah mati mengajari anak saya mau ngajarin gak bisa saya. Mending saya titipkan aja sama orang soleh. Mending saya titipkan saja sama orang baik. Kenapa? Banyak orang tua setengah mati dia ajari anaknya di rumah. Sholat, ada mamaknya dia sholat. Ada bapaknya dia sholat. Bapaknya mamaknya tiada, maka dia tidak sholat lagi. Di rumah dia sholat, keluar rumah ketemu lingkungan yang tidak sholat, maka dia tidak sholat. Kenapa? Lingkungannya salah. Maka paling benar hari ini ibu-ibu, bapak-bapak bawa anaknya ke pesantren seperti yang dilakukan Ummu Sulaim, membawa anaknya Anas bin Malik bertemu dengan baginda Nabi SAW, beres urusan. Subhanallah. Masukkan anak ke lingkungan yang benar, maka itu adalah cara terbaik untuk mendidik anak. Berapa banyak orang tua setiap hari mengajari anaknya, tapi tetap saja anaknya terpengaruh lingkungan. Kenapa? Lingkungannya yang salah. Berapa banyak anak diajari oleh orang tuanya akhlakul karimah. Loh, kok habis dari sekolah pulang ke rumah dia berbicara bahasa yang kotor, bahasa yang jorok. Di mana dia belajar? Apakah dari orang tuanya? Bukan, dari lingkungannya. Maka ibunya Anas bin Malik pandai, langsung dibawa ke lingkungan yang benar, dititipkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah, orang tua santri hebat. Tahu mau mengikuti Ummu Sulaim, langsung dia titipkan anaknya ke husnul khotimah. Nih Ustadz, nih Pak Kiai, anak saya terserah mau diapain, yang penting dekat dengan ulama, yang penting dekat dengan orang soleh. Makanya jangan suka ngatur ustadznya. Kalau anak pulang dari pondok gatal-gatal, biasa itu. Penyakit perkenalan namanya itu. Kayaknya tidak ada santri yang pulang dari pondok tidak dapat itu oleh-oleh gatal-gatal. Selalu, saya pun udah jadi artis masih teringat. Kalau sekarang udah mulus artis. Yalah. Gara-gara apa itu? Gara-gara Al-Quran. Dulu saya mau masuk pondok, izin ini Pak Kiai, saya cerita karena banyak orang tua santri. Kelas 6 SD, saya di Excellence School di Maros, Sulawesi Selatan. Kelas 6 SD mau ujian nasional. Sebulan 2 bulan lagi mau ujian nasional. Bapakku datang ke sekolah, langsung menggandeng tanganku sepulang sekolah, tidak pulang ke rumah, langsung menuju pondok tahfidz. Kelas 6 SD, udah mau lulus, disuruh berhenti sekolah, disuruh menghafal Al-Quran. Menangis ibuku di rumah. Kata mamaku, mau jadi apa anakku nanti kalau menghafal Quran? Paling-paling jadi marbot, paling-paling jadi imam masjid. Dia nggak tahu anaknya jadi artis. Jemaah, betul, saya jadi imam masjid. Saya pernah jadi imam 2014 sampai 2015 di Masjid Kubah Mas, Depok. Jamaahku jenderal, jamaahku presiden. Tapi biar apa jabatanmu di belakang, kau tidak berani angkat kepala sebelum saya angkat kepala. Biar apa jabatan, kau tidak berani maju imam karena saya yang hafal Quran. Makanya pegang Al-Quran. Mamaku menangis, subhanallah. Tapi ternyata mamaku berusaha untuk berusaha. Akhirnya sampai sekarang ditanya, ibu apa rahasianya anaknya hafal Quran? Apa rahasianya anaknya mondok semua? Mamaku cuma jawab satu rahasianya supaya anak berhasil di pondok, harus tega. Harus tega. Mamaku kalau saya pulang liburan, apa kata mamaku? Kenapa kau pulang? Tidak ada yang rindu.
Kalau saya pulang, kalau di pondok makannya tahu tempe, di rumah tahu doang. Kalau di pondok makannya sedikit, di rumah lebih sedikit. Kalau di pondok harus bangun sholat subuh, di rumah harus bangun tahajud. Kalau di pondok harus hafal 1 halaman 1 hari, di rumah harus hafal 1 lembar 1 hari. Maka kami berpikir enakan di pondok daripada di rumah. Banyak orang tua pulang anaknya, wih kasihan anakku di pondok tidak pernah pegang HP. Nih nak main Mobile Legend, PUBG, PS5. Selesai. Maka anaknya bilang enakan di rumah daripada di pondok. Subhanallah. Pulang ke rumah anaknya, anakku tidak pernah makan enak di pondoknya, maka dikasih makanan yang paling enak. Enggak enak makanan di pondok, aku enggak mau balik, enggak enak di sana, enggak enak makanannya. Kenapa? Karena di rumahnya enak semua makanannya. Subhanallah. Itu kalau resep dari ibuku. Kalau dari bapakku, pastikan makanan yang masuk ke perutnya adalah makanan yang halal. Menurut penelitian, kaum muslimin lebih takut akan makanan haram dibandingkan penghasilan yang haram. Takut dia makan daging babi, tapi tidak takut korupsi. Takut dia lihat khamar, alkohol. Wih, apa itu? Minuman apa itu? Tapi nipu orang. Warisannya saudaranya diambil. Warisannya orang tuanya direbutkan. Subhanallah. Lebih takut makanan yang haram dibandingkan penghasilan yang haram. Padahal sama-sama aja haramnya. Jamaah. Jamaah. Dekat-dekatlah dengan Al-Quran. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kun alima, jadilah engkau pengajar. Au muta'allima, atau jadilah engkau pelajar. Nih santri semua nih, kelas berapa ini yang paling depan? 10. Oh 7. Junior. Oh. Di belakangnya yang paling senior mana? Oh di luar ya, yang senior ya. Kelas yang paling senior sini kelas 12 ya Pak Gey. Ada kelas 12. Kelas 12 mana? Mana kelas 12? Mana? Oh bagian perkabelan. Oh di belakang. Jamaah. Oh jamaah. Au muta'allima, jadilah santri maka kau akan bahagia. Maka tidak ada satupun santri yang tidak bahagia di sini. Bahagia di pondok, lebih bahagia lagi kalau udah lulus nanti. Yakin, pasti kau akan rindu masa-masa seperti ini. Masa-masa bisa berkumpul, masa-masa makannya susah, menghafal susah. Nanti kau akan nikmati setelah selesai dari pondok. Subhanallah. Au muta'allima, jadilah engkau santri. Dulu waktu aku santri Bu, kelas 6 SD saya dipaksa. Jadi kalau dulu kami itu karena pondoknya memang pondok klasik, rumah kayu, masak sendiri, nyuci sendiri. Jadi di kampung itu tidak ada anak-anak mau masuk pondok memang. Jadi saya merasa bahwa anak pondok itu cuma ada 2, kalau bukan dipaksa terpaksa. Yang dipaksa itu kayak saya, dipaksa sama orang tuaku. Kau masuk pesantren, menghafal Quran, harus hafal Quran. Karena orang tuaku hafal Quran, jadi paksa kami hafal Quran. Yang kedua yang terpaksa, yang mana itu? Karena tidak lulus dia SMPTN, tidak lulus dia ujian di sekolah-sekolah, akhirnya dimasukin pondok. Atau karena terlalu bandel, dipikirnya pondok itu bengkel. Anak rusak dia masukin ke pondok, dia berharap keluar jadi kiai. Yang setengah mati ustadznya. Subhanallah. Tapi sekarang pondoknya udah begini canggihnya, Masya Allah. Semua berebutan masuk pondok. Alhamdulillah. Dulu saya kelas 6 SD masuk pondok sampai kelas 3 SMP. Dulu waktu hafal Quran saya selalu ikut MTQ. Kalau ikut MTQ biasalah, kalau juara dapat 500.000 gitu ya, nabung saya. Begitu memang kalau juara Quran, kalau hafalan Quran 500.000, kalau juara dangdut akademi 500 juta. Bunda Korla disawer sampai 1 miliar. Apa itu? Tidak boleh ada santri nonton begituan. Kita lanjutkan setelah yang satu ini. Sudah 2 kali kau salaman. Nanti setelah ini apa lagi kau bawa? Oh sini dulu. Nama siapa? Dafa. Dafa Dafa aja. Oh Dafa aja. Mana orang tuamu?
Di rumah. Kenapa nggak ke sini? Jauh-jauh. Di mana? Tangerang. Tangerang. Saya juga Tangerang Selatan, tapi saya sampai sini. Kelas berapa? Kelas 11. Apa cita-citamu? Cita-cita menjadi ulama. Sese. Bacakan dulu saya satu ayat kalau kau mau jadi ulama. Mau surat apa? Juz berapa? Wih Didi. Weh sini belum. Sampai juz berapa hafalanmu? Tadi katanya surah apa? Sekarang ditanya juz berapa hafalanmu sekarang? Ya biar nggak dites aja. Ya udah, surah pilihanmu aja apa? Favoritmu? Buang dulu itu permenmu Ya, surah apa? Al-Fatihah. Oke. It's okay. Ngasih filosofi. Oke. Al-alimul allama dafah. Naam. Ya. Jadi Al-Fatihah itu kan ummul kitab ya. Habis itu. Jadi ibaratnya kalau kita nggak ada gitu, nggak ada ibu, jadi ya nggak berguna gitu. Jadi sama aja kayak Al-Fatihah. Al-Fatihah itu ada di setiap sholat noh. Setiap sholat wajib membaca Al-Fatihah. Nah gitu juga, maka seperti saya juga pengen seperti surat Al-Fatihah. Jadi di setiap acara kalau bisa ada saya. Terakhir jedak jeduk. Iya, terima kasih. Mana Al-Fatihahnya? Iya, bacakan surah Al-Fatihah biriwayah Hafiz an Asim. Biriwayah Nafi'. Lama adrus. Lagian kau kusuruh Hafiz an Asim, kau minta Imam Nafi'. Soalnya Ustadz Muhammad suka Imam Nafi. Iya. Ngaji sebisa saya aja. Diam dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Coba ngomong biasa tadi seperti tadi. Ya, saya sebenarnya. Kenapa pas ngomong kau lantang, kenapa pas ngaji kau pakai hidung? A'udzubillah. Jangan, samain aja. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Buka ya, buat ya. Jangan artikulasimu kalau Al-Quran kalau nyanyi nggak apa-apa, pakai hidung nyanyi. Mungkin bila nanti kita akan bertemu lagi. Nggak apa-apa pakai hidung yang itu, ya kan? Satu pintaku jangan kau coba tanyakan kembali. Buat apa-apa. Tapi kalau ngaji alhamdulillahi rabbil alamin. Yallah. Tadi habis makan permen jadi ini. Ini sebenarnya rambutnya kena razia jadi kayak gini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Itu membuktikan kau masih pakai hidung. Rahim, dari mulut. Rahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Masya Allah. Tepuk tangan dulu untuk Dafa. Jadi dia sudah punya modal satu untuk jadi performer. Masya Allah. Apa modalmu? Modal saya nganter air sama tisu. Bukan. Modalmu tak tahu malu. Bagus, Masya Allah, tabarakallah. Jadi jangan Alhamdulillahi Rabbil Alamin Alamin Ar-Rahmanir Rahim jangan Rahim. Banyak orang tidak sadar begitu. Coba Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu kan Allahu Akbar. Banyak yang tidak sadar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Akbar. Dia nggak sadar. Nggak sadar. Jadi Jadi A, I, U, A, I, U. Oke? Tadi nada apa kau pakai? Nada dan dakwah. Kau itu Roma? Bukan. Siapakah kau? Saya bisa dilihat di IG saya. Siapa IG-nya? Bisa dilihat di IG HK Volunteer. Siapa? IG HK Volunteer. HK? Nggak ada jaringan bro. Hotspot, Masya Allah. Jazakallah khair Dafa, Masya Allah berkah jadi ulama ya. Allahumma ja'alna min ibadikas salihin wa ja'alna minal ulama'il amilin. Semoga menjadi hamba Allah yang soleh dan menjadi ulama yang mengamalkan ilmunya insya Allah. Mau di fallback nggak? Mau? Emang lu follow gue? Ada pacarmu? Sebenarnya saya kesini untuk menjauh dari akhwat. Oh gitu. Kenapa? Emang kau di sini dari kelas berapa? Saya di sini jumper. Dari? Jumper. Jumper. Jumper tuh lulus langsung gitu. Ya dari kelas? Dari kelas 10 di sini. Langsung kelas 10 di sini. Sebelumnya kau ada akhwat? Sebelumnya iya saya banyak banget. Ada berapa ya? Kamu ini ya, Dafa Set Boy. Wih. Happy boy. Happy boy, Masya Allah. Udah, saya mau ceramah sana. Udah. Oh, ya. Makasih ya. Kalau semua santri husnul khotimah begitu, bagaimana tidak sukses masa depannya? Masya Allah, tabarakallah. Jadi pede dan ada modalnya. Ada modal, disuruh baca Al-Fatihah Hafiz an Asim, dia minta bacaan Imam Nafi'. Masya Allah, tabarakallah. Ya jadi kadangkala artikulasi itu penting Dafa. A, I, U. Jadi banyak orang membaca Al-Quran karena keseringan dengar murattal mungkin. Kalau guru saya melarang kami kalau baru belajar mendengarkan rekaman imam-imam haram. Kenapa? Karena kalau lagi ngimamin biasanya mereka keenakan. Seperti misalnya Imam Mahir Al-Mu'aqli. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kelebihan madnya. Alamin. Harusnya kan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Mahir kadang-kadang Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin.
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Apalagi as-sudais. As-sudais kalau di pondok saya dulu, kita kalau baru-baru dilarang mendengarkan karena ada penambahan-penambahannya. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Berapa banyak hamzah dia tambahkan di situ. Hamzah a i in. Jadi kalau baru belajar jangan dengarkan rekaman imam, tapi dengarkan rekaman yang memang seperti Mahmud Khalil Al-Khusari, Siddiq Al-Minshawi. Nah itu Musyari Rashid bagus tapi terlalu bergaya ya, bagus nadanya tapi kadang-kadang gayanya terlalu banyak gayanya. Subhanallah. Jamaah itu enaknya kalau ceramah di pesantren, nyambung kita pembahasannya ya. Masya Allah. Dafa saya doakan jadi ulama yang mengamalkan ilmunya. Kun alima, jadilah ulama, cita-citanya Dafa. Au muta'allima, jadilah santri, santri pasti bahagia. Au mustami'a, atau jadilah pendengar. Pagi-pagi habis sholat subuh setel Trans TV, Islam itu indah. Promo lah. Iyalah, masa Mama Dede ku promokan? Mending acaraku sendiri. Islam itu indah, jam 5 subuh sampai setengah 7. Nanti kalau masuk Ramadan mulai imsak ya, waktu imsak sampai setengah 7 insya Allah. Ustadz sholat subuhnya kapan kalau gitu? Pas TV-nya azan, setelah azan itu ada tayangan biasanya. Tayangan sunnah-sunnah Rasul, tayangan sejarah-sejarah. Itulah yang kami pakai sholat berjamaah di studio. Waktu itu 10-15 menit kita pakai untuk sholat berjamaah di studio. Tapi sayangnya karena waktunya tidak panjang, akhirnya kita kalau subuh Jumat tidak pakai as-sajadah dan al-insan. Tadi saya ngobrol sama Pak Kiai ya, karena sunnahnya subuh Jumat adalah hal ata 'alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'an madhkura, dengan alif lam mim tanzilu as-sajadah yang ada surah ayat sajadahnya. Innama yu'minu bi ayatina alladhina idza dzukkiru biha kharru sujada wa sabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Allahu akbar, sujud di situ bukan ruku, sujud tilawah. Banyak biasa orang kalau tidak tahu, aliran apa nih masjidnya ini? Aliran sesat. Padahal itu sujud tilawah. Tidak dianggap rokaat karena rokaat itu yang dihitung pada saat ruku. Maka jadilah pendengar. Dimanapun ada ilmu dengarkan. Unzur ma qala wa la tanzur man qala. Lihatlah apa yang disampaikan, jangan melihat siapa yang menyampaikan. Kemudian yang keempat, kata Nabi SAW, kalau mau bahagia, au muhibba, jadilah orang yang mencintai ilmu. Subhanallah. Maka semua sponsor hari ini yang terkumpul sampai 300-an juta, semuanya karena cinta ilmu, maka mereka termasuk orang yang bahagia. Orang-orang yang nyusun panggung, yang lampu-lampu, yang asap-asap tadi, speaker, semua ini orang-orang lapangan di belakang, karena cinta ilmu, niatkan karena cinta ilmu, maka engkau termasuk orang yang bahagia. Fala takunil khamisah, kata Nabi, asalkan jangan menjadi golongan yang kelima. Siapa itu? Sudah tidak mengajar, tidak mau juga belajar, tidak mau juga mendengar, setiap ada acara pesantren segala macam tidak mau ikut berkontribusi, maka engkau akan menjadi manusia yang celaka. Jamaah. Oh jamaah, Alhamdulillah hari ini sudah masuk tanggal 13 Rajab. Berarti kurang lebih kita itu akan masuk bulan Ramadan kurang lebih 57 hari atau 47 hari lagi ya? 47 hari lagi masuk bulan suci Ramadan. Kata ulama, bulan Rajab itu bulannya istighfar. Astaghfirullah
Rabbal baraya astaghfirullah minal khataya. Perbanyak istighfar, perbanyak mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa istighfar? Ini saran sampaikan ini santri. Kalau kau liburan nanti, kau pulang ke kampungmu, kalau kau ceramahi orang tuamu, kalau kau ceramahi kakekmu, kalau kau berceramah di hadapan orang-orang kampung, kasih amalan yang gampang-gampang. Jangan langsung ajarkan yang susah-susah. Nenek hafalkan ini. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa adika mastata'tu. Setengah mati menghafal. Kasih amalan yang gampang. Amalan yang mudah, yang simple. Apa? Kata nenekmu nanti, nak cucu pulang dululah dari pondok, nenek mau berangkat umroh. Pulanglah, ini ceritanya santri husnul khotimah, nganterin neneknya mau umroh. Kata neneknya, nah apa nanti nenek doakan kalau sudah lihat Ka'bah? Apa yang nenek baca pada saat tawaf? Jangan kau suruh hafalkan semua doa-doa tawaf. Ajarkan saja, nenek paling gampang orang kalau lagi tawaf, kalau sampai di sana doanya paling singkat satu. Apa itu? Istighfar. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Kalau mau lebih panjang, astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih, astaghfirullah. Kata neneknya, kenapa bisa istighfar cucu? Jawab pakai ayat Al-Quran. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa alaikum midrara ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. Sampaikan kepada nenekmu yang mau berangkat umrah. Nenek, suatu ketika ada orang datang kepada Imam Hasan Al-Basri. Wahai Imam, saya ini usaha tapi usaha saya bangkrut. Maka Imam Hasan Al-Basri kasih doa, banyak-banyak istighfar. Hari kedua ada yang datang, wahai Imam, saya sudah lama menikah belum dikaruniai keturunan. Maka Imam Hasan Al-Basri menjawab, perbanyak istighfar. Hari ketiga ada orang yang berkebun kurang panennya, datang kepada Imam Hasan Al-Basri, apa doanya wahai Imam? Kata Imam Hasan Al-Basri, perbanyak istighfar. Hari selanjutnya mereka semua bertemu. Ditanyakan, engkau udah datang sama Imam Hasan Al-Basri? Udah. Apa jawabannya? Istighfar. Loh, kok sama? Kok jawabannya sama? Kita kan datang dengan masalah yang berbeda. Engkau tidak ada anakmu, saya usaha aku bangkrut, engkau gagal panen. Loh kok doanya sama istighfar? Jangan-jangan Imam Hasan lagi bad mood ini. Kayaknya Imam Hasan Al-Basri lagi bad mood menjawab ini. Kok doanya cuma istighfar? Maka mereka datang kepada Imam Hasan Al-Basri. Wahai Imam, kenapa doanya semua sama? Kami datang dengan masalah yang berbeda. Kenapa kok semuanya disuruh istighfar? Apa kata Imam Hasan Al-Basri? Itu bukan jawaban saya, tapi jawabannya Allah dalam surah Nuh. Apa kata Allah? Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Istighfarlah kepada Allah, Allah itu maha pengampun. Yursilis samaa alaikum midrara. Allah akan turunkan dari langit keberkahannya. Wa yumdidakum bi amwal. Allah akan perbanyak hartanya. Wa banin. Dan Allah perbanyak anak-anaknya. Subhanallah. Maka dengan satu doa, yaitu istighfar. Allahumma la taqtulna bi ghadabik. Allahumma sayyiban nafi'a. Ya Allah, berikanlah kami hujan yang bermanfaat. Kita lanjutkan setelah anak itu konser. Oh, kaget dia dengar petir kayaknya. Kenapa nak? Pakai mic sini, mau nangis pakai mic. Jamaah, maka pulang kau berdakwah, itu disebut dengan industri kreatif.
Jangan kau kreatif cuma di sosial media, tapi tidak kreatif kau dakwahi orang tuamu. Tidak pakai cara kreatif kau dakwahi sekelilingmu. Kreatif tidak selalu sosial media, konten TikTok, Instagram, Facebook, YouTube. Enggak harus itu. Banyak yang harus membutuhkan kreativitas. Subhanallah. Seperti Imam Hasan wal Husain. Sayyidina Hasan wal Husain, ketika ada orang tua salah cara berwudunya, mereka dakwah dengan cara yang kreatif. Bagaimana cara dakwahnya? Dia lihat seorang kakek berwudu, salah caranya wudunya itu dek. Kata abangnya, kata Imam Husain, gimana ya kita cara ngingetinnya? Kata abangnya Imam Hasan, gini aja deh, kau ke sampingnya, kau pura-pura berwudu sama dengan caranya. Akhirnya datanglah Imam Husain di dekat kakek tersebut berwudu, persis caranya berwudu si kakek yang salah tadi. Lalu datanglah abangnya, dek, nggak gitu caranya berwudu, salah. Kalau kayak gitu nggak kena air ininya, mestinya dimulai dari sini. Ini rukunnya, seperti ini wudunya. Subhanallah, dakwah dengan cara yang kreatif. Bukan hanya sosial media yang membutuhkan kreativitas, tapi dakwah kepada keluarga, dakwah kepada lingkungan, dakwah kepada orang tua, subhanallah, menjadi sesuatu yang akan membuat kita lebih kreatif lagi. Jamaah, ahlan wa sahlan Pak Kiai. Masyaallah tabarakallah. Lanjut. Bulan Rajab perbanyak istighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum masuk bulan suci Ramadan. Jangan kita berleha-leha, nanti Ramadan baru bertaubat, nanti Ramadan. Tidak. Tapi perbanyak istighfarnya di bulan Rajab supaya diampuni sama Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita semuanya mohon ampun. Habis sholat langsung baca, ya kan? Assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Ya, langsung baca apa? Astaghfirullahaladzim. Allahumma adhib anni al-hammi wal hazan. Ya Allah, hilangkanlah kesusahan dan kesedihanku. Hilangkanlah kesusahan dan kesedihanku. Allahumma dhhib anni al-hammi wal hazan. Baru usap wajahnya. Kenapa orang habis sholat langsung beristighfar? Misalnya nenekmu kau pulang nanti berdakwah sama nenek. Kenapa ya nak orang habis sholat langsung istighfar? Bukankah kita habis ibadah? Bukannya yang dibaca langsung alhamdulillah, tapi istighfar yang dibaca. Seakan-akan kita berkata, wahai nenek, ya Allah ampunilah aku. Di dalam sholat saja saya lalai mengingatmu. Di dalam sholat saja saya lupa sama kau ya Allah, apalagi di luar sholat. Makanya habis sholat langsung istighfar, ampuni saya ya Allah, dalam sholat saja yang ku ingat kulkasku. Ibu-ibu, Allahu Akbar, kayaknya ada ayam deh di kulkas. Allahu Akbar, enaknya digoreng atau di sop ya. Sami Allah, sampai sujudnya baru ingat, ini tahiyat atau berdiri ya. Kenapa? Lalai mengingat Allah. Makanya kata Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Apa? Jangan kau dekati salat wa antum sukara, dalam keadaan kalian sedang mabuk. Yang mana itu definisi mabuk? Hatta ta'lamu ma taqulun, sampai kau tahu apa yang kau ucapkan. Bagaimana caranya tahu apa yang kita ucapkan? Adalah nyantri, belajar di pesantren, masuk husnul khotimah, pelajari. Tadi Dafa menjelaskan, bahkan dalam sholat harus baca surah Al-Fatihah, termasuk rukun qauli. Termasuk rukunnya sholat adalah membaca surah Al-Fatihah. Jamaah, dari tadi saya ceramah itu ada tulisan di sini. Apa ini? Oh, lagunya Adam. Oh, ada contekannya di sini ternyata. Oh, aku mengerti perjalanan hidup yang kini kau lalui. Oh, ini lagunya Budi Doremi ya? Ku berharap meski berat kau tak merasa sendiri. Lagu-lagu galau. Ya. Apa di sini?
Oh sama lagunya. Oh. Izinkan ku lukis senja, mengukir namamu di sana, mendengar kamu bercerita, menangis tertawa. Masyaallah. Bukan itu ya lagunya? Jamaah. Enaknya Bu, Bapak Ibu sekalian, saya kalau lagi acara pesantren saya selalu fokus sama orang tua santri. Karena saya berbahagia melihat orang tua yang memasukkan anaknya ke pesantren. Tidak semua orang tua sanggup melakukan itu. Subhanallah. Dalam Al-Quran ada disebutkan ayat seperti ini. Ini favorit saya waktu saya mondok dulu. Jadi kalau udah senja kayak gini, kalau ini kan lagu-lagu senja, saya langsung mengingat senja di pondok saya. Saya duduk di tangganya asrama. Sambil duduk itu, masjid diputarkan murattal Musyari Al-Afasi. Dia baca lah Musyari itu surah Abasa. Mata'an lakum wa li'an'amikum. فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. Saya duduk di tangganya pondok itu, kudengarkan ayat ini. Fa idza ja'atis shakhah, apabila sangkakala kedua sudah ditiupkan. Yauma yafirrul mar'u min akhi, hari di mana berpisahnya saudara dari saudaranya. Saya langsung berpikir, ini belum hari kiamat tapi saya sudah terpisah sama saudaraku. Karena saya diasingkan ke pondok, di penjara suci. Jadi asrama itu, penjara suci. Kenapa tega banget orang tua aku ini ya? Lanjutan ayatnya, wa ummihi wa abihi. Terbayanglah wajah mamaku di situ, wajah bapakku. Ini mereka sayang nggak sih sama saya? Kenapa saya diusir dari rumah dimasukin ke pondok kayak gini? Anak kelas 6 SD. Kenapa saya dimasukin ke pondok? Sayang nggak sih mereka? Ini kan belum hari kiamat. Saya dipisahkan di dunia. Ternyata jawabannya baru saya dapatkan baru-baru ini ngevlog sama ibu saya. Apa jawaban mama saya? Kata mama saya, lebih baik berpisah di dunia daripada berpisah di akhirat. Mama saya bilang, lebih baik saya berpisah nak sama kau di dunia ini daripada saya berpisah dengan kau di surga. Kenapa? Kata Al-Quran, yauma yafirrul mar'u min akhi. Saudara berpisah dengan saudaranya. Kullun nasi yafirrun. Setiap manusia akan memisahkan diri di hari kiamat. Kenapa memisahkan diri? Likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughnih. Kata anaknya, Bapak, tolong Bapak jangan tinggalkan saya. Kata bapaknya, nak maafin Bapak, di dunia Bapak bisa nolongin kamu, tapi sekarang di akhirat Bapak harus bertanggung jawab atas amal Bapak sendiri. Mama, jangan tinggalin saya, Ma. Mama, di dunia engkau selalu care sama saya. Saya sakit selalu ada engkau di samping saya. Jangan tinggalkan saya, Ma. Kata umminya, nah di dunia saya care sama kau, tapi sekarang ini akhirat saya nggak bisa tolong kau. Kita tanggung jawab masing-masing amalan kita sendiri. Kullun nasi yafirrun. Semua anak, semua bapak, semua mama, semua pasangan akan memisahkan diri di hari kiamat. Illa, kecuali, ada kecualinya. Siapa? Hafizil Quran,
Penghafal Quran, penghafal Quran. Kenapa penghafal Quran? Mereka justru lari mencari mana ummi, mana abi, mana mama, mana papa. Ya Allah, izinkan saya menggandeng tangan mereka, memakaikan mahkota kepada mereka, memakaikan jubah kepada mereka, karena saya dulu di dunia hafal Quran. Ya Allah, saya mau gandeng tangan orang tuaku masuk ke surga. Hafizil Quran. Hanya hafizil Quran yang bisa begitu. Hanya santri husnul khotimah yang hafil Quran, yang rajin, yang ikhlas, yang semua dilakukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalian akan gandeng tangan orang tua kalian masuk surga. Makanya saya selalu kagum sama orang tua yang tega berpisah di dunia dengan anaknya. Kenapa? Karena tidak tega berpisah dengan anaknya di akhirat. Kullun nasi yafirrun, kullun nasi sawasiyah. Semua manusia di akhirat nanti sama rata. Coba umroh, sama rata semua kalau umroh. Paling hotelnya aja yang beda. Tapi kain ihramnya sama. Nggak ada kain ihram merek Gucci, nggak ada. Nggak ada kain ihram Louis Vuitton, nggak ada. Ada nggak kira-kira pakai kain ihram sininya Hermes? Nggak ada. Semua sama, putih-putih 2 lembar kain. Siapapun sama, masuk masjid rata semua sujudnya, rata. Tidak ada sujud yang lebih tinggi, tidak ada. Semua rata menyentuh lantai, semua menyentuh tanah, semua sama, rata. Begitu pula di hari kiamat lebih rata lagi. Kullun nasi sawasiyah. Semua sama rata di hari kiamat, illa kecuali siapa? Hafizil Quran, hafal Quran. Hafizah Al-Quran, hafal Quran. Kenapa dia? Disuruh naik. Naiklah engkau tingkatanmu. Bersama siapa? Al-mahiru bil Qur'ani ma'as safaratil kiramil bararah. Orang yang pandai dengan Al-Quran, yang mahir bil Quran, bersama dengan para malaikat yang agung. Bahkan lebih tinggi daripada itu. Kita lanjutkan setelah drone ini. Dada-dada dulu. Alhamdulillah. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Jamaah, jadi berbahagialah orang tua yang anaknya ada mondok di pesantren Husnul Khotimah atau di pondok mana saja. Pastikan anak kita bersama dengan orang saleh. Pastikan anak kita berkumpul dengan orang saleh. Pastikan anak kita bersama dengan lingkungan yang saleh. Karena seperti ibunya Anas bin Malik radhiyallahu anhu tidak mau pusing. Biar bagaimana saya ajarin di rumah, kalau lingkungannya salah akan salah dia. Tapi dikumpulkan dengan orang saleh, ditambah pendidikan dari orang tuanya, contoh dari orang tuanya, maka insya Allah menjadikan anak tersebut anak yang saleh. Jamaah, jamaah, apa sih anak saleh itu? Santri, santri, santri. Yang mana yang santri saleh itu? Nah, kalau dalam tatanan bahasa Arab katanya kalau soleh itu artinya baik yang sempurna. Kenapa baik yang sempurna? Karena baik itu bahasa Arabnya banyak. Ini mumpung banyak santri. Kalau baik itu bahasa Arabnya apa baik? Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Wahai manusia, makanlah dari atas muka buminya Allah yang halal lagi baik. Berarti bahasa Arabnya baik itu thayyib. Satu. Kalau ditanya kaifa haluk, apa jawabannya? Alhamdulillah khair. Berarti khair juga artinya baik. Kalau dikatakan qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairum min sadaqatin yatba'uha adza. Atau di ayat yang lain ya, amar ma'ruf nahi mungkar. Berarti bahasa Arabnya baik, ma'ruf. Berarti ma'ruf juga artinya baik. Wa wassayna al-insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahn. Di ayat yang lain
Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tuamu. Kalau ke orang tua bukan thayyib, kalau ke orang tua bukan khair, kalau ke orang tua bukan ma'ruf, tapi ihsan. Apa artinya ihsan? Baik. Baik yang bagaimana? Baik yang dilihat oleh Allah. Perbuatan baik yang seakan-akan engkau melihat Allah, kalau tidak engkau pastikan dirimu dilihat oleh Allah. Berarti berbuat baik sama orang tua, berbuat ihsan adalah siapa yang menilai? Allah. Maka tidak usah engkau tunggu balasannya orang tuamu. Mau orang tuamu soleh, mau orang tuamu tidak soleh, berbuat ihsanlah sama mereka. Saya berbuat baik sama orang tuaku karena Allah yang suruh. Itu yang disebut berbuat ihsan. Thayyib, baik. Khair, baik. Ma'ruf, baik. Ihsan, baik karena Allah. Digabung semuanya barulah disebut anak soleh. Makanya tidak ada orang tua berdoa, ya Allah jadikanlah anakku anak yang thayyib. Ada enggak? Tidak ada. Jadikanlah anakku anak yang khair. Ada enggak? Full semuanya. Sudah baik secara fisik, thayyib, baik sifatnya, baik sikapnya, kebaikannya karena Allah, ihsan, dikumpulkan semuanya menjadi anak yang soleh. Jamaah. Oh jamaah. Santri, santriwati, maka menjadilah orang-orang yang kreatif. Menjadilah pendakwah yang kreatif. Apa itu dakwah? Dalam Al-Quran disebutkan, ba'da naqul a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Jamaah. Biasanya kalau kita ngaji itu ada gemuruh. Allah, ini sepi-sepi aja sini menikmati semua. Bagus, berarti santri Pak Kiai. Karena ada kadang-kadang kalau di kampung kita ngaji, kita lagi bahas neraka, Allah, padahal ayatnya tentang neraka. Yang paling heran juga kalau acara pernikahan itu. Kenapa? Ini dasar WO-nya bukan santri. Ini WO kalau bukan santri tidak ngerti. Acara pernikahan bacanya Ar-Rahman. Kenapa Ustaz? Emang apa yang salah dengan Ar-Rahman? Ar-Rahman itu kalau mau tahu ayat yang paling sadis berbicara tentang neraka, ya surah Ar-Rahman. Siksa neraka ada dalam surah Ar-Rahman. Memang ada juga kasih sayang Allah, nikmat Allah. Tapi yang paling sadis berbicara tentang neraka ada dalam surah Ar-Rahman. Termasuk dalam surah Ar-Rahman. Dibaca pada saat pernikahan. Nah, jadi makanya santri harus berada di bidang manapun itu. Yang nerbangin drone santri, kameramen santri. Saya masuk Trans TV itu gara-gara saya santri. Saya mau cerita bagaimana saya bisa masuk Trans TV supaya jadi inspirasi buat teman-teman sekalian. Saya 2011 ke Jakarta, kuliah ke PT IKI, Perguruan Tinggi Ilmu Al-Quran. Karena saya tidak bisa ceramah, akhirnya saya masuklah Fakultas Dakwah, berharap supaya bisa ceramah. Akhirnya karena saya fakultas dakwah, pulang kampung disuruh khutbah. Sengaja ku terlambatkan diriku karena saya tidak bisa ceramah. Tetap tidak bisa ceramah. Akhirnya 2012 semester 3. Ustadz Maulana sudah ada di Jakarta pada saat itu, sudah mulai Islam Itu Indah. Karena Islam Itu Indah sudah dari 2010. 2012 Ustadz Maulana nelpon saya karena kami satu pesantren di Makassar namanya An-Nahdah. Ustadz Maulana nelpon, kau di Jakarta? Iya Ustadz, datang sini ke apartemen. Saya ada kerjaan buat kau. Datanglah saya. Wih, masuk TV nih gue nih. Ya kan? Dipanggil sama Ustadz Maulana, Ustadz TV yang manggil. Datanglah saya ke apartemen. Apa kata Ustadz Maulana? Mau uang jajan enggak? Ya mau lah Ustadz. Kami ini hidup di Jakarta cuma modal beasiswa aja. Ya, kami ini orang kampung, orang tua saya enggak kerja sama sekali, petani pun tidak.
Ibu saya ibu rumah tangga orang biasa. Saya ke Jakarta modal beasiswa, kuliah di Jakarta. 2012 Ustadz Maulana nelpon, Syam kesini ke apartemen, mau nggak uang jajan tambahan? Mau Ustadz. Sampai ke apartemen, kata Ustadz Maulana, saya diminta rekap seluruh ceramah saya. Jadi ceramah Ustadz Maulana saya disuruh rekap. Mau nggak kau yang rekapkan semua ceramah saya? Jadi setiap Ustadz Maulana ceramah saya catat apa yang disampaikan. Dan itu menjadi laporan ke Trans TV. Jadi Ustadz Maulana ceramah saya catat. Ustadz Maulana ceramah saya catat. Ustadz Maulana ceramah saya catat. Saya catat. Masuklah tulisan saya ke Trans TV. Dilihat oleh produser Islam Itu Indah. Kata produser Islam Itu Indah, nih Syam, ini siapa yang tulis Ustadz? Ini santri saya, satu pesantren saya dulu di Makassar, An-Nahdah. Oh, saya boleh nggak pakai anak ini untuk nulis tema? Akhirnya diambil kami oleh produser yang awalnya nulis ceramah Ustadz Maulana, akhirnya diambil sama Islam Itu Indah buat bikin temanya Islam Itu Indah. Jadi kalau ceramah itu kan tiap hari temanya beda-beda, mesti santri yang bikin itu. Kenapa? Karena kalau di TV tidak boleh bahas khilafiyah, tidak boleh bahas kunut, tidak boleh bahas poligami, tidak boleh bahas, walaupun poligami tidak khilafiyah, poligami halal. Tapi tidak cocok dibahas di TV. Nah, di pesantren aja dibahas ketawa semua, ya. Tetap tidak boleh kita bilang haram, tetap halal, gitu ya. Tapi tidak boleh dibahas di TV. Nah, ada memang sesuatu yang tidak boleh mengundang perdebatan. Kunut, al-basmalah, jahar ka wala sirka, atau yang lainnya, subhanallah. Jadi mesti santri yang bikin temanya. Masuklah saya situ Bu, saya yang bikin temanya. Jadi kalau ibu-ibu nonton Islam Itu Indah, ada temanya di situ, ya suami-suami takut istri. Saya yang bikin itu. Ya, menantu versus mertua. Saya yang bikin semua itu. Ya, dulu 2014 saya izin sama Trans TV untuk berhenti nulis tema karena saya mau jadi imam di Kubah Mas. Jadi sambil kuliah, sambil skripsi, sambil imam di Kubah Mas, sambil nulis tema, saya tidak ada yang jalan. Skripsi tidak kelar, tulisan tidak beres, imamin pun ngabsen, subhanallah. Saya bilang saya harus korbankan satu. Maka berhentilah saya jadi penulis Islam Itu Indah. Padahal lumayan gajinya, satu tema 100.000. Ku bikin 200 tema. 200 kali 100.000 berapa? 2 juta apa 20 juta? 20 juta. Saya bikin 20 juta. Langsung saya bikin 200 tema. Ternyata yang diterima cuma 2. Berhenti aku di Trans TV, masuk ke Masjid Kubah Mas 2014. Barulah orang Islam Itu Indah sadar. Lah, emang lu bisa ngaji ya? Subhanallah. Hafiz nih bos. Dari SD kita ngafal Quran ini. Dia pikir emang lu bisa ngaji? Bisa lah. Dia baru tahu pada saat saya jadi imam di Masjid Kubah Mas 2015. Ustadz Maulana berangkat haji. Sendirilah Ustazah Oki ceramah di Trans TV. Karena dulu ada Ustadz Maulana, Ustazah Oki, Mas Fadli, bertiga tuh. Ustadz Maulana berangkat haji sama Mas Fadli, sendiri Ustazah Oki ceramah di Islam Itu Indah. Orang Islam Itu Indah nelpon Ustadz Maulana yang lagi di Madinah. Gimana nih Ustadz, siapa ya yang bisa ngisi ini sementara Ustadz Maulana haji? Ada nggak pemain cadangan? Kata Ustadz Maulana, panggil aja Syam itu, suruh ngaji di Islam Itu Indah. Akhirnya diteleponlah saya sama Trans TV. Mau nggak tampil live ngaji 1-2 ayat? Dalam hatiku, jangankan 1-2 ayat, 1-2 juz pun ku hajar ini. Hafal Quran. Ya kan, santri nih bos, 1-2 ayat. Kita biasa mengaji orang mati. Kalau ada orang mati kita bahas 3 juz, 5 juz. Itu ya Bu ya. Kalau ini pokoknya anaknya disuruh belajar ngaji. Kalau saya dulu diundang mengaji, ada ayat di depan kami itu. Biasa ku baca cuma kul huwallah 3 kali. Kulhu 3 kali ku baca, tidak ku selesaikan 3 juz. Kita disuruh baca 3 juz, cuma dikasih teh manis. Subhanallah. Suruh baca 3 juz, amplopnya 20.000. Mana mau saya. Ya, bukan bapakku ini. Makanya anak ibu lah suruh ngaji tuh. Kalau anak orang disuruh ngajiin kita pas mati, apalagi nih ibu-ibu. Saya pernah tegur istriku. Saya bilang, sayang, kau anakmu ada barak. Ya sayanglah. Saya bilang sama istriku, kalau kau tidurkan anakmu jangan selalu putar MP3 YouTube.
Dia tidurkan anaknya, dia putar MP3 murattal di YouTube. Subhanallah, baru dia buka Shopee. Saya bilang, saya khawatir kalau anakmu kecil kau putarkan MP3 YouTube, kalau kau mati nanti anakmu datang di kuburanmu bawa HP, dia putarkan juga MP3 YouTube. Apalagi kau sambil buka Shopee, nanti anakmu datang ke kuburanmu bawa murattal YouTube sambil main Mobile Legend. Sekali-sekali kau yang mengajikan anakmu. Alhamdulillah sekarang dia terus yang mengajikan anaknya. Nah, kalaupun putar murattal YouTube ya khusus yang suara suaminya aja. Nah, jamaah, akhirnya diteleponlah saya sama produser, Syam, bisa nggak lu ngisi Trans TV 1-2 ayat? Wah, bisa. Besoknya tampillah saya di Trans TV. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. 2015. Alhamdulillah selesai masuk TV 10 detik. Kenapa ketawa daripada kau tidak pernah? Canda. Besoknya dipanggil lagi. Nggak enak kalau cuma ayatnya doang. Bisa nggak sama artinya? Oh bisa. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat Tuhan kamu yang mana lagikah yang kau dustakan? Selesai masuk TV 30 detik. Besoknya dia bilang, bisa nggak sama penjelasan ayatnya? Matilah saya. Saya bilang, tidak bisa bos, saya ini jurusan komunikasi. Weh terlalu dekat drone weh. Masalahnya ini banyak orang kalau signalnya ngeheng, matilah saya. Kena drone. Jamaah, saya bilang bisa nggak sama penjelasan ayatnya?